Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadhani Putri dari XP Panem. Saya akan menjelaskan beberapa infografik dari kerajaan. Yang pertama, ada Kerajaan Sriwijaya. Perlu kita ketahui, Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan berdasarkan membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan kemungkinan Jawa Tengah. Selanjutnya, ada sosial budaya dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya telah menggunakan emas dan perak sebagai alat ukur. Rakyat Kerajaan Sriwijaya juga menggunakan bahasa dan kebudayaan Melayu. Bahkan, Raja Sri Indrawarman memeluk agama Islam pada tahun 718 karena banyaknya bangsa Arab yang datang ke Kerajaan Sriwijaya. Di samping ada foto pemimpin dari Kerajaan Sriwijaya, namanya Srijaya Sana. Kemudian ada peninggalan Sriwijaya, yaitu namanya Kedukan Bukit. Kedukan Bukit, prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi sungai Tatang dekat Palembang. Ada Kerajaan Bali. Kerajaan Bali merupakan sebuah kerajaan yang terletak di sebuah pulau kecil yang tak jauh dari Jawa Timur. Dengan nama yang sama, Kerajaan Bali umumnya bercorak agama Hindu. Dalam perkembangan sejarahnya, Bali mempunyai hubungan erat dengan Pulau Jawa karena letak kedua pulau ini berdekatan. Di samping ada beberapa Raja Bali. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Bali. Yang pertama, ada sistem kesenian, kedua sistem kasta, ketiga sistem hak waris, dan keempat agama dan kepercayaan. Selanjutnya, masa kejayaan Kerajaan Bali. Naik tahtanya Darmodayana pada masa pemerintahnya. Sistem pemerintahan Kerajaan Bali semakin jelas. Perkawinan antara Dharma Udayana dengan Mahadrata yang merupakan putri dari Raja Kutawangasadarna dari Jawa Timur, sehingga kedudukan Kerajaan Bali semakin kuat. Ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad 4 sampai 7 Masehi atau 358 Masehi. Berdasarkan naskah Wangsekerta, kerajaan ini didirikan oleh Jayang Singawarman yang datang dari India setelah kalah berperang di sana. Kemudian ada prasasti Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Ciareten. Pada prasasti ini ditemukan ukiran laba-laba dan telapak kaki serta sajak beraksara Palawa dalam bahasa Sanskerta. Dan di samping ada foto Raja Mulawarman, pemimpin dari Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai termasuk kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Diperkirakan Kerajaan Kutai muncul pada abad 5 Masehi atau 400 Masehi. Kerajaan tersebut dibangun pada abad keempat dengan bukti ditemukan 7 buah prasasti Yupa. Lebih tepatnya, kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, atau dekat kota Tenggarong di hulu Sungai Mahakam. Masa kejayaan Kutai. Kejayaan Kutai meredup ketika masih dipimpin oleh dinasti Kudungga. Meredupnya kerajaan Kutai ini terjadi ketika kerajaan besar seperti Majapahit dan Singosari sedang mengalami masa-masa kegemilangan. Selanjutnya ada kehidupan masyarakat. Sementara masyarakat umum Kutai masih hidup dalam budaya dari kebiasaan asli Nusantara, termasuk agama leluhurnya. Agama yang dianut oleh lingkungan kerajaan adalah agama Siwa. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah salah satu kerajaan tradisional bercorak Hindu-Buddha yang pernah berkembang di Nusantara sekitar abad ke-6 Masehi sampai abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini berkembang di wilayah pesisir utara Jawa Tengah. Walaupun belum ada bukti sejarah yang pasti mengenai lokasi kerajaan Kalingga, para ahli memperkirakan pusat kerajaan berada di wilayah Pekalongan dan Jepara saat ini.
Di samping ada pemimpin kerajaan Kalingga yaitu Ratu Sima. Masa kejayaan kerajaan Kalingga terjadi kala dipimpin oleh Ratu Sima sejak 674 hingga 732 Masehi. Kejujuran dan keadilan sangat dijunjung tinggi. Penerapan juga sangat tegas dan tidak pandang bulu. Misalnya, pemerintah akan memotong tangan siapa saja jika memang telah terbukti mencuri. Bahkan dinasti Tasi pada tahun 674 Masehi tercatat mengurungkan niat untuk menyerang Kalingga. Hal tersebut disebabkan karena kerajaan ini dianggap terlalu kuat ketika dipimpin oleh Ratu Rasima. Kemudian ada peninggalan kerajaan Kalingga. Yang pertama ada Candi Angin, kedua Candi Bubrah, ketiga Prastasi Sujomerto, dan 4 Prastasi Tukmas. Yang kelima ada kerajaan Pajajaran. Pakuan Pajajaran atau Pakuan atau Pajajaran adalah ibu kota kerajaan Sunda Galuh yang pernah berdiri pada tahun 1030 sampai 1579 Masehi di Tatar Pasundan, wilayah barat Pulau Jawa. Lokasinya berada di wilayah Bogor, Jawa Barat sekarang. Sementara Pakuan Pajajaran secara resmi dinyatakan berdiri saat Jaya Dewanta naik tahta pada 1482 dan bergelar Sri Baduga Maharaja. Di bawah ini ada peta dari kerajaan Pajajaran. Selanjutnya ada pemimpin kerajaan Pajajaran yaitu Sri Baduga Maharaja. Selanjutnya masa kejayaan kerajaan Pajajaran. Masa kejayaan kerajaan Pajajaran pada pemerintahan Sri Baduga Maharaja yang pertama ada pembangunan fisik, kedua bidang militer, ketiga administrasi pemerintah, dan keempat keagamaan. Terakhir ada kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan Hindu yang tumbuh di Jawa bagian timur. Singasari berdiri menggantikan Kadiri ketika Sri Rangga, Rajasa atau Ken Arok menyerbu Daha dan mengalahkan Kertajaya. Kerajaan ini tumbuh menjadi imperium yang kuat dan memperluas cakrawala Mandala sampai dengan Melayu, Tumasik, dan Pahang. Runtuhnya kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari runtuh akibat serangan Jaya Katuang, keturunan Raja Kadiri Kertajaya yang menguasai Gelang-Gelang. Pada tahun 1292, ketika Kertanegara sibuk memperluas pengaruhnya ke seluruh dunia Pantar untuk menyaingi pengaruh dinasti Yuan, kondisi dalam negeri melemah dan Jaya Katuang memanfaatkan itu dan menyerbu Singasari serta membunuh Kartanegara. Nama-nama Raja Singasari, yang satu ada Ken Arok dari 1222 sampai 1227 Masehi. Yang kedua ada Anusapati dari 1227 sampai 1248 Masehi. Yang ketiga ada Toh Joyo dari 1248 Masehi. Yang keempat ada Ranggawurni dari 1248 sampai 1268 Masehi. Yang kelima ada Kartanegara dari 1268 sampai 1292 Masehi.